Halo, kembali lagi di BYU Channel. Di video kali ini, gue akan menjelaskan tentang shutter speed. Apa itu shutter speed? Kalau lu pernah dengar suara seperti ini, itu adalah shutter speed yang sedang bekerja. Jadi shutter speed itu dalam bahasa Indonesianya adalah kecepatan rana. Itu semacam tirai yang fungsinya untuk membuka dan menutup sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Kalau aperture, kita bicara tentang seberapa besar, kecil, bukaan dari lensa, tempat masuknya cahaya. Kalau shutter speed bicara tentang waktu atau lama cepatnya sensor itu terpapar oleh cahaya. Ada baiknya lu cek dulu video pertama gua tentang basic fotografi supaya kita bisa sharing sama-sama tentang apa yang kita omongkan di seri fotografi ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, tekan tombol lonceng, share ke teman-teman lo supaya kita semua bisa saling berbagi. Gue selalu mengibaratkan shutter speed itu seperti tirai yang ada di kamar tidur kita. Misalnya suatu pagi, lu pengen tempat tidur lu disinari oleh hangatnya matahari pagi. Lu akan buka tirai itu, misalnya kita buka setengah supaya sinar matahari masuk, menyinari bantal dan juga meja kayu lu mungkin. Jadi yang namanya aperture adalah lebar bukaan dari jendela lu itu. Kalau kita ngomongin shutter speed adalah seberapa lama tirai itu lu buka dan lu tutup. Kalau kita bicara segitiga pencahayaan, lu bisa cek lagi di video sebelumnya. Ada satu lagi yaitu ISO atau sensitivitas cahaya. Sensitivitas ini kalau kita ibaratkan seperti guling atau meja kayu lu. Tentunya dua-duanya akan berbeda dalam menyerap sinar matahari. Mungkin 1 menit lu buka jendela lu akan lebih panas di meja kayu daripada di bantal. Itulah hal yang bisa kita kelola, yang bisa kita tentukan, yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita dalam fotografi. Itulah kreativitas dalam fotografi. Karena masing-masing nanti akan menghasilkan berbagai macam jenis foto. Kembali lagi kita ke shutter speed. Jadi, shutter speed itu pada intinya adalah seberapa lama kita mengizinkan cahaya untuk masuk ke dalam sensor kita. Contohnya di kamera DSLR berikut. Lu bisa lihat ada mekanisme-mekanis yang membuka dan menutup yang akan mengatur seberapa lama cahaya masuk ke dalam sensor kamera lu. Karena kita bicara waktu, shutter speed ini dalam satuan detik. Kalau ada keterangan 1/60, itu artinya akan membuka dan menutup atau satu cycle itu dalam waktu 1/60 detik. Kalau kita pilih 1 detik, artinya shutter speed akan membuka dan menutup dalam waktu 1 detik. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap hasil gambar lu? Yang pertama, karena kita mengatur waktu lama atau cepatnya cahaya masuk ke dalam sensor kita, yang terjadi adalah kelebihan atau kekurangan cahaya. Dalam bahasa fotografi kita mengenal overexposure untuk kelebihan cahaya dan underexposure untuk kekurangan cahaya. Di kamera fotografi sekarang, waktu lu preview hasil foto lu bisa cek ada menu pilihan highlight. Lu bisa tekan tombol ke bawah. Kalau di Nikon itu bisa lu lihat apakah foto lu underexpose atau overexpose. Bagian yang overexpose akan berkedip-kedip. Yang kedua, pengaruh shutter speed adalah kepada kemampuan kita memoto objek yang bergerak tanpa blur. Kalau lu coba memfoto anak lu yang sedang berlari-larian misalnya dengan shutter speed yang kurang cepat, maka hasilnya akan blur. Sebaliknya, kalau kita ingin menangkap gerakan yang sangat cepat, misalnya dalam fotografi sepak bola, olahraga, atau apapun yang bergerak dengan cepat, maka kita membutuhkan shutter speed yang tinggi atau yang semakin cepat. Misalnya kita gunakan 1/2000, 1/3000, bahkan di kamera sekarang mungkin 1/4000 detik itu sudah hal yang lazim dimiliki oleh kamera sekarang. Yang ketiga adalah bagaimana hasil foto kita apabila kita genggam dengan tangan. Karena kita manusia, mungkin kita akan kesulitan kalau harus memegang kamera secara konstan supaya menghasilkan gambar yang tajam. Kita harus menjaga supaya tangan kita, tubuh kita tidak bergerak. Untuk itu, kita harus menentukan pilihan shutter speed yang pas supaya saat kita menekan tombol shutter speed, kita tidak bergoyang. Salah satu tipsnya adalah kita harus atur nafas saat menekan tombol shutter speed supaya foto kita tajam. Caranya adalah kita menekan tombol shutter speed saat kita menghembuskan nafas.
bukan saat mengambil nafas. Kecuali lu menggunakan tripod untuk memfoto. Seperti contohnya lu mau foto malam hari tanpa lampu kilat atau tanpa lampu buatan. Lu hanya mengandalkan lampu-lampu yang ada di sebuah gedung misalnya. Maka lu harus membiarkan kamera lu terbuka shutter speed-nya cukup lama sehingga lu bisa menangkap cahaya-cahaya kecil-kecil yang ada di gedung tersebut. Makanya lu pilih shutter speed yang lama, misalnya 1/1 detik atau 1/2 detik. Untuk itu lu wajib menggunakan tripod. Bahkan kalau perlu lu harus menggunakan kabel extension untuk shutter speed supaya waktu lu menekan tombol shutter speed tidak langsung menggoncang kamera. Atau mungkin menggunakan remote kalau kamera zaman sekarang. Sebaliknya juga bisa dilakukan. Misalnya kita mau memfoto siang hari, air terjun misalnya, mau membuat aliran airnya menjadi seperti kapas misalnya. Secara otomatis kita harus memfoto dengan shutter speed yang rendah menggunakan tripod. Masalahnya ketika lu lakukan shutter speed rendah di siang hari, lu akan bermasalah dengan overexpose. Untuk itulah ada berbagai macam filter lensa yang bisa digunakan untuk menahan masuknya sinar matahari, misalnya filter ND. Untuk masalah filter nanti akan gua bahas di sesi tersendiri. Untuk cara menentukan shutter speed sendiri di kamera, ada button yang bisa lu putar, biasanya di jempol lu, itu bisa diputar ke kiri dan ke kanan untuk menentukan kecepatan shutter speed. Di kamera lu, apapun itu jenisnya, biasanya ada 4 mode pemotretan. Mode pertama adalah A, mode kedua adalah S, mode ketiga adalah P, mode keempat adalah M. Yang dimaksud adalah mode A, lu menentukan aperture lu, maka kamera lu akan menghitung secara otomatis berapa kecepatan rana, shutter speed, dan berapa ISO yang digunakan. Atau lu pilih S, lu yang tentukan kecepatan rana lu, misalnya 1/60, 1/90 atau 1/120. Kamera lu akan menentukan sendiri berapa aperture dan berapa ISO yang digunakan. Untuk P biasanya adalah program. Biasanya tiap kamera punya jagoannya sendiri-sendiri. Program untuk portrait, program untuk landscape, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah M, yaitu mode manual. Lu bisa tentukan sendiri shutter speed dan lu bisa tentukan sendiri aperture-nya berapa. Gua biasanya pakai program M kalau kita memotret menggunakan lampu kilat. Kembali lagi kita harus mengingat bahwa pencahayaan itu sendiri ditentukan oleh 3 hal: shutter speed, aperture, dan ISO atau sensitivitas sensor lu dalam menangkap cahaya. Nanti akan gua jelaskan satu persatu sebelum kita akan gabungkan semuanya supaya kita bisa menghitung secara manual apabila kita menentukan salah satu atau 2 variabel dari 3 variabel tersebut. Misalnya kita tentukan ISO dan aperture, berapakah shutter speed yang harus dipakai supaya menghasilkan foto yang maksimal. Jadi itulah shutter speed. Untuk lebih jelasnya nanti gua akan terus bahas tentang segitiga pencahayaan ini satu persatu. Habis ini gue akan buat video tentang aperture dan tentang ISO. Kemudian bagaimana kita menggabungkan ketiganya saat kita memotret sesuatu. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol lonceng, share ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!